Om Santi 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 Om. Zona radius bahaya dipersempit menjadi 6 km. Sajian menu makanan sehat dengan olahan serba matcha atau green tea. Berwisata ke air terjun Blue Lagoon di Desa Sambangan Buleleng. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami akan menghadirkan berita menarik dan inspiratif, semuanya kami hadirkan hanya di Net Bali. Pulau Dewata Bali punya banyak sekali pilihan wisata. Selain wisata pantai, bersepeda menuruni gunung atau bukit menjadi pilihan wisata baru yang sangat menarik ya. Tempatnya di Danau Buyan. Iya, sambil olahraga kita bisa menikmati pemandangan, kenapa tidak? Kawasan Bedugul di Bali selalu menyimpan sejuta pesona yang tak akan membuat turis bosan. Tawarkan kesejukan khas hutan tropis, kita bisa menikmati udara segar dan juga danau indah yang ada di sini, yaitu Danau Buyan. Berjarak sekitar 55 km dari Denpasar, kali ini saya akan mencoba wisata berbeda yang dapat memacu adrenalin saya. Ya, saya akan menjajal olahraga downhill sambil menikmati indahnya alam Danau Buyan. Downhill memang termasuk olahraga berisiko. Oleh karena itu, perlengkapan keselamatan menjadi barang wajib. Mulai dari pengaman lutut, siku, dan helm. Sepeda yang sesuai dengan ukuran dan berat badan juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Anda bisa membawa sepeda Anda sendiri atau menyewa di salah satu tur operator yang ada di sini. Sepeda beres, perlengkapan keselamatan komplit, saatnya menuju ke lintasan. Butuh waktu 10 menit untuk mencapai trek yang berada di atas gunung dengan menggunakan mobil. Ada 8 pilihan lintasan atau jalur yang bisa kita coba di Bali Bike Park ini. Mulai dari pemula hingga profesional semua ada di sini. Jalur hitam atau merah dengan jump line yang menantang menjadi pilihan atlet profesional. Nah, sebagai pemula, trek biru menjadi pilihan saya. Selain itu, ada pula pemandu yang akan memberikan arahan dan juga membantu selama perjalanan. Kita memang juga concern sama
orang-orang yang baru pertama kali main sepeda supaya gimana caranya kita memperkenalkan sepeda gunung dengan cara yang menyenangkan, mudah, step by step ya. Artinya segala sesuatu mulai dengan yang ringan dulu, belajar dulu cross country biar ototnya kuat, kemudian main selalu fun. Pemandangan hutan tropis yang tersaji indah, kicau burung yang tak henti-hentinya bernyanyi menjadi bonus yang menyenangkan. Ya, ternyata di jalur berwarna biru untuk pemula ini pun ada beberapa trek yang agak menantang seperti yang baru saya coba tadi. Tetapi yang perlu diingat adalah kita harus merem sedikit, lalu mengikuti flow dari alurnya dan membukukan badan agar lebih seimbang. Sekarang saya bakal lanjut lagi mencari tantangan yang lainnya. Yuk! Satu lintasan hanya berjarak sekitar 1,2 hingga 1,4 km saja. Butuh waktu sekitar 10 menit hingga berhasil keluar hutan. Pemandangan elok dan memikat mata langsung terhampar saat kita keluar dari hutan. Bali Bike Park adalah bike park pertama di Indonesia. Dibuka pertama kali tahun 2015 lalu, tempat ini mulai dikenal via online. Sayangnya, belum banyak komunitas sepeda Indonesia yang datang dan menjajal kemampuan di trek ini. Wisatawan asing asal Eropa, Kanada, dan Amerika malah menjadi pelanggan kawasan wisata adrenalin satu ini. Yeah, the shape is perfect, so we just enjoy and yeah, we meet many friends, so all together it's very good. Untuk menikmati semua pilihan wisata, kita cukup merogoh kocek sebesar Rp800.000, sudah termasuk sewa sepeda dan perlengkapannya. Gita Natalia, Dewa Priawan melaporkan untuk NET. Harga cabai di pasaran meroket, petani cabai masih menjual dengan harga rendah. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di NET Bali. Band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET. Selamat malam rekan-rekan.
Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bawa pisau. Menuju ke TKP, siap, 86. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Hingga Kamis malam, Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo belum menetapkan status tersangka pada istri Wakil Wali Kota Gorontalo dan kedua tersangka yang tertangkap polisi sedang menghisap sabu kini masih diperiksa. Hingga Kamis pagi, Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo belum menetapkan status tersangka pada Serlijo, istri Wakil Wali Kota Gorontalo yang tertangkap saat memakai sabu. Ini karena Serlijo masih dalam pemeriksaan intensif. Sementara itu rekan Serlijo, Leni Neu, hingga kini masih syok dan terbaring di rumah sakit dan belum bisa diperiksa. Meski statusnya belum ditetapkan, tidak tertutup kemungkinan keduanya akan mengarah ke tersangka pengguna narkoba. Yang bersangkutan mengatakan bahwa mereka sebetulnya sudah lama tidak menggunakan, jadi sudah 2 tahunan lebih sudah menggunakan, baru kemarin menggunakan, dan itu pun keterangan yang bersangkutan ada istilahnya apa, dijebak. Serlijo, istri Wakil Wali Kota Gorontalo Budi Doku, diringkus petugas BNN Provinsi Gorontalo di kediamannya di kawasan Kota Selatan Gorontalo Selasa malam. Saat ditangkap, ia tengah mengkonsumsi sabu bersama seorang temannya. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 1 buah alat hisap sabu atau bong, 3 saset plastik berisi butiran kristal jenis sabu, beserta 1 buah korek api gas dan 6 buah handphone. Berdasarkan hasil pemeriksaan tes urin oleh BNNP Gorontalo, kedua pelaku positif menggunakan metapetamin yang merupakan jenis narkoba. Wahyono Mopangga melaporkan untuk NET. Jajaran Satres Narkoba Polres Tabanan berhasil amankan 2 orang pemuda penyalahgunaan narkoba. Dari kedua orang tersebut, petugas mengamankan 12 paket sabu. Igede Aristia dan Putu Eka Putra Wibawa kini harus menekam di dalam sel tahanan Polres Tabanan. Kedua tersangka penyalahgunaan narkoba ini memang sudah menjadi target petugas Satres Narkoba Polres Tabanan. Kedua tersangka ditangkap pada hari yang sama pada Selasa 2 Januari lalu. Putu Eka Putra Wibawa ditangkap terlebih dahulu di tempat parkir makanan cepat saji di wilayah Tabanan. Berselang 1 jam, petugas kemudian mengamankan Gede Aristia di rumahnya di wilayah Slemadek, Tabanan. Dari tersangka Putu Eka Putra, petugas mengamankan barang bukti 2 paket sabu seberat 0,11 gram. Sedangkan dari tersangka Gede Aristia, petugas mengamankan 10 paket sabu seberat 1,13 gram dan 1 alat hisap sabu. Petugas masih mendalami hubungan kedua pelaku penyalahgunaan narkoba ini. Ini masih terus kita dalami. Namun sementara ini pengakuan tersangka itu untuk digunakan, merupakan barang miliknya untuk digunakan. Tentunya ini pengakuan ini masih terus didalami oleh pihak kita, khususnya oleh jajaran Satres Narkoba. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 112 Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Hingga Kamis kemarin, 2 orang terduga pelaku penipuan investasi sembako di Bekasi belum diketahui keberadaannya. Mantan asisten rumah tangga tak menyangka mantan juragannya terlibat kasus penipuan. Inilah kediaman terduga pelaku penipuan investasi sembako Evi Sesor Fiona dan Sujatna. Dugaan penipuan yang mereka lakukan menimbulkan kerugian hingga 2 miliar rupiah. Rumah yang berada di Jalan Dahlia 5 Perumahan Pondok Timur Indah 2 Kota Bekasi ini sepi. Setelah Idul Fitri 2017 lalu, pintunya dirantai dan digembok. Asisten rumah tangga yang pernah bekerja di rumah ini tak menyangka atas dugaan penipuan yang dilakukan mantan juragannya. Habis lebaran kalau nggak salah seminggu nah. Banyak yang datang nggak ke sini Bu ketika dia pindah?
Banyak, ada yang nanyain tapi mbahnya kan orang nggak ngerti ya Neng, maaf ya Neng. Jadi kalau tanyain nggak tahu Neng, mbah mah nggak tahu dia kemana, saya gitu. Orang mbah juga rumahnya deket Indomaret sih, saya gitu. Itu nyari tuh tujuannya apa ke sini? Ya katanya itu uangnya dipakai katanya. Katanya mbah mah nggak tahu. Sama itu tukang bubur nangis-nangis ke rumah mbah sana. Polisi masih dalami kasus investasi bodong pengadaan sembako senilai miliaran rupiah ini. Selain memeriksa korban dan sejumlah saksi, polisi juga masih terus mencari keberadaan pasangan suami istri yang diduga melakukan penipuan tersebut. Sebelumnya, Iwan warga Bekasi, Jawa Barat melaporkan dugaan penipuan atas nama Evi Sesor Fiona dan Sujatna dengan kerugian lebih dari 2 miliar rupiah. Diduga pelaku telah menipu ratusan korban lainnya. Pasangan suami istri ini menawarkan investasi sembako via media sosial dengan untung bagi hasil 10 hingga 20%. Namun sejak Juni 2017 kedua pelaku menghilang membawa uang milik para korban. Ari Ridwan melaporkan untuk NET. Meroketnya harga cabai di pasaran ternyata berbanding terbalik yang didapatkan oleh para petani cabai di Buleleng, Bali. Harga cabai di para petani terbilang masih murah. Diduga murahnya harga cabai di tangan petani ini karena ulah permainan para pelaku tengkulak. Meskipun harga cabai di pasaran meroket, namun mahalnya cabai ini tak dirasakan oleh para petani cabai di Buleleng, Bali. Pasalnya naiknya harga cabai ini justru tidak menguntungkan para petani. Ini dikarenakan harga cabai yang dipasok di sejumlah pasar di Buleleng dan Bali dibeli murah oleh para tengkulak. Padahal harga cabai saat ini meroket hingga menembus harga Rp80.000 per kilogramnya. Setiap panen para petani hanya menjual cabai di kisaran harga Rp30 hingga Rp35.000 tergantung kualitas cabai. Sementara para tengkulak menjual di pasaran mencapai Rp80.000. Permainan harga cabai ini sangat disayangkan para petani. Hal ini dikarenakan biaya perawatan cabai di saat musim penghujan begitu tinggi dan mahal. Ya merasa dirugikan. Kalau pengecer sampai jual 100.000 ya petani cuma 35.000, berarti kan mereka yang ngambil terlalu banyak. Harapan aja ke depan apa sih, Ji? Ya biar sama-sama menguntungkan lah. Kalau pengecernya 100 ya setidaknya dari petani harga sekitar 60-70 ribu gitu. Sementara itu mahalnya harga cabai di pasar Anyar Buleleng terus terjadi. Harga hari biasa hanya Rp25.000 kini naik mencapai Rp80.000. Sejumlah pedagang pun berdalih kenaikan harga cabai ini karena minimnya pasokan cabai dari petani di saat musim penghujan seperti ini. Terpaksa para pedagang pun menaikkan harga cabai yang didapat dari para tengkulak. 1 minggu. Sudah seminggu. Kira-kira apa penyebabnya, Bu? Hujan, Niki. Hujan ya? Iya. Kalau pasokannya gimana? Kalau barangnya sendiri masih ada atau gimana? Nggak ada, kosong. Kosong ya? Ini rata-rata cabainya dari mana sih? Dari Jawa ada. Dari Pakistan sedikit. Pakistan sedikit, tapi lokal. Iya. Di hujan-hujan gini banyak busuk tuh seperti apa? Busuk, mati pohonnya. Oh gitu. Mahalnya harga cabai di saat cuaca buruk seperti saat ini diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng segera turun tangan untuk membantu para petani. Sehingga harga cabai di tangan para petani pun dapat dibeli dengan harga yang pantas oleh tengkulak. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Tidak saja cabai yang mengalami kenaikan di musim hujan seperti saat ini, namun harga kebutuhan pokok seperti beras pun ikut melonjak tajam. Kenaikan harga beras ini diakibatkan stok beras di sejumlah gudang kosong. Beras mengalami kenaikan sejak akhir Desember tahun 2017 lalu hingga awal Januari 2018. Sejumlah pedagang beras keluhkan mahalnya harga beras yang mencapai Rp280.000 per 25 kg. Sedangkan kalau di hari biasa harga beras hanya berada di kisaran Rp240.000. Mulai dari beras premium, beras lokal, hingga beras yang dipasok dari Jawa, rata-rata mengalami kenaikan setiap kilogramnya Rp2.000. Diduga mahalnya harga beras ini akibat telah berakhirnya musim panen di tahun 2017 silam. Sementara pasokan beras yang biasanya dari Jawa dipastikan kosong oleh para pedagang. Sehingga beras yang dijual pedagang ini merupakan stok gabah para pemilik pengolahan beras, namun kualitasnya pun kurang baik. Sebelum tahun baru tuh udah mulai naik, udah mulai merangkak. Kira-kira apa penyebabnya, Bu? Karena belum panen, dan cuaca musim hujannya tuh agak gagal panen dikit. Ibu sendiri pasokannya dari mana kebanyakan?
Dari sini aja, dari Alasangker. Lokal. Lokal aja. Tapi kalau Jawa sendiri nggak dapat. Nggak. Warga pun berharap kenaikan harga beras ini pun bisa segera diatasi oleh pemerintah daerah. Ya, harapannya harus diturunkan lagi. Ya. Pak sendiri biasanya beli berapa Pak? Ya 10 kilo lah. Kalau harganya sendiri berapa dulunya? Dulunya 106 ya? Yang ini 5 kilo itu cuma 55 dulu. 55 dulu. 10 kilo sekarang menurun. Ya, menurun dia 5 Kenapa kilo. turun? Karena cukup uang. Ya belum ada gajian nih. Oh gitu. Beras habis. Oh, gitu. Belum gajian, paksa yang 5 kilo. Diperkirakan kenaikan harga beras ini akan terjadi hingga akhir Februari mendatang. Ini dikarenakan saat ini para petani di Buleleng baru memasuki musim panen. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Zona radius bahaya Gunung Agung dipersempit menjadi 6 km. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Dan meresahkan warga Indonesia. oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Tingkah mereka selalu ditunggu, selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik di depannya. Kamu tinggal aku naik sepeda, kamu naik di genteng. Comedy Nightlife hanya di NET. Hai guys, welcome to Vegas. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting ting ting. Mengenal Indonesia untuk mencintai lautan luas dan pantai yang menakjubkan. Nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam pertiwi di Indonesia Bagus. Setiap Minggu jam 2 siang hanya di NET. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih. Mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak. The East hanya di NET. Kamis sore, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG mempersempit radius zona bahaya Gunung Agung dari semula 8 hingga 10 km menjadi 6 km.
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebutkan, sesuai keputusan Kementerian ESDM radius zona merah Gunung Agung yang semula 8 km dan perluasan sektoral 10 km dipersempit menjadi 6 km dari puncak gunung. Meski demikian, status Gunung Agung masih berada di level 4 atau awas, mengingat aktivitas erupsi masih terjadi. Dipersempitnya radius zona merah lantaran aktivitas vulkanis gunung dilihat dari geokimia, deformasi serta seismik atau aktivitas kegempaan cenderung menurun dibanding sejak pertama kali erupsi pada 21 November lalu. Meski sempat mengalami peningkatan aktivitas di pertengahan Desember, namun aktivitas yang terjadi tidak setinggi pada awal erupsi. Zona perkiraan bahaya ini sifatnya dinamis dan terus dievaluasi serta dapat diubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan terkini aktivitas Gunung Agung. Deformasi itu menunjukkan suatu hasil yang stagnan. Kemudian dari data geokimia itu menunjukkan suatu data yang relatif menurun ya dibanding dengan data pada saat menjelang erupsi di akhir November. Sehingga kami merekomendasikan untuk menurunkan radius ya dan ditetapkan oleh tadi Bapak Menteri. Dengan dipersempitnya radius zona merah menjadi 6 km dari puncak gunung, maka jumlah desa yang terkena dampak erupsi berkurang. Jika sebelumnya terdapat 22 desa zona merah, kini menjadi 12 desa saja. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Wisatawan yang ingin mendaki ke puncak Gunung Agung ternyata masih ada saja. Para relawan pun akhirnya mengusir wisatawan nekat tersebut dan memasang portal untuk mencegah supaya tidak ada lagi yang berbuat seperti itu. Megan, wisatawan asal Perancis ini berencana ingin mendaki ke puncak Gunung Agung. Namun di tengah jalan ia dicegah oleh sejumlah relawan yang tengah melakukan penjagaan di sekitar Dusun Sogra, salah satu wilayah zona merah radius 6 km dari puncak gunung. Setelah diberi penjelasan, akhirnya wisatawan ini pun berputar arah dan mengurungkan niatnya untuk mendaki. Selain Megan, dua wisatawan asal Taiwan ini pun berniat berwisata ke Pura Pasar Agung. Padahal kawasan pura tersebut sudah ditutup lantaran masuk kawasan zona merah radius 3 km dari puncak gunung. Nekatnya wisatawan masuk zona merah Gunung Agung lantaran minimnya sosialisasi informasi kawasan rawan bencana. Padahal kondisi ini sangat berbahaya jika sewaktu-waktu Gunung Agung erupsi. Sebenarnya sih tamunya ngotot pengen naik. Meskipun sudah dikasih tahu bahwa sudah sedikit masih ada alarm, masih udah mau berbunyi, dia masih ngotot sebenarnya. Tapi kita dari pihak driver juga nggak mau ada risiko, ya kan? Nggak mau ada risiko, jadinya minta menjelaskan sama tamunya biar mau balik aja. Agar tidak kecolongan, relawan pun memasang portal di kawasan Dusun Sogra, Karangasem. Dipilihnya tempat ini lantaran merupakan salah satu jalur utama pendakian Gunung Agung. Tamu yang naik kita tidak tahu. Kemudian orang-orang yang tidak berkepentingan juga masuk wilayah ini kan tetap harus kita jaga. Jadi tujuannya hanya itu, mengamankan karena di sini adalah ada pura, kemudian tempat pendakian juga dari sini. Jadi itu yang kita jaga. Saat ini Gunung Agung masih berstatus awas. Warga diimbau agar menjauhi zona bahaya radius 8 km dan perluasan sektoral 10 km. Sementara di luar zona tersebut aktivitas wisata masih dinyatakan aman. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Peringati Hari Sukarelawan Palang Merah Indonesia Provinsi Bali berikan penghargaan kepada sejumlah sukarelawan dan instansi terkait atas dedikasinya dalam penanganan bencana erupsi Gunung Agung. Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Bali memberikan penghargaan bagi sukarelawan dan sejumlah instansi yang dianggap berjasa membantu pengungsian bencana erupsi Gunung Agung. Penyerahan berlangsung saat peringatan Hari Sukarelawan Jumat lalu di Posko Induk Tanah Ampau, Karangasem. Ratusan sukarelawan hadir yang sebagian besar berasal dari kalangan generasi muda. Dalam peringatan Hari Sukarelawan tahun ini, PMI mengajak generasi muda di Bali untuk aktif ikut dalam aksi kemanusiaan. Terlebih, saat ini masih banyak para pengungsi bencana erupsi Gunung Agung yang sangat memerlukan bantuan seperti kebutuhan logistik, ketersediaan air bersih hingga sarana kesehatan.
Kebetulan sekali di Bali sekarang kan ada bencana akibat erupsi Gunung Agung, sehingga dengan hari sukarelawan ini kita harapkan lebih semangat lagi dalam rangka bekerja tanpa pamrih, benar-benar mengabdikan dirinya demi kemanusiaan, menolong sesama, ya termasuk bagaimana membantu kesulitan-kesulitan yang ada di para pengungsi. Hingga saat ini tercatat kurang lebih 700 sukarelawan di Bali yang ikut membantu PMI dalam penanganan bencana operasi siaga darurat erupsi Gunung Agung. Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah mengingat semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk membantu sesama. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Berbagai cara dilakukan pengungsi agar bisa bertahan hidup di pengungsian. Salah satunya yaitu mencari buruh di lahan pertanian warga. 3 bulan berada di pengungsian menyebabkan para pengungsi jenuh. Sebagian dari mereka pun berinisiatif untuk bekerja. Salah satu pekerjaan yang kini digeluti para pengungsi terutama yang berada di posko pengungsian Bali Subak Klungkung, yakni menjadi buruh petik bunga di lahan pertanian warga. Para pengungsi ini bekerja paruh waktu. Upah yang mereka dapatkan disesuaikan dengan harga bunga di pasaran. Jika harga bunga stabil, mereka diberi upah mencapai Rp30.000 per hari. Namun jika harga bunga turun, upah yang diberikan hanya Rp20.000 saja. Meski demikian, para pengungsi ini pun merasa bersyukur karena tetap bisa bekerja meski berada di pengungsian. Hasil yang didapat dari pekerjaan ini pun mereka gunakan sebagai tambahan bekal selama di pengungsian. Upahnya berapa dikasih, Bu? Ya, kadang-kadang kalau mahal bunganya dapat lebih, kalau murah ya dapat paling 20.000. Udah ini dah semenjak Gunung Agung ini pengungsian udah 3 bulanan, dapat pulang kembali lagi sini. Yang sebagai pengungsi erupsi Gunung Agung, Riki mengungsi di Subak Gembalan, tiang mekuli Riki, Pak. Biar tiang bisa kini deh beli lauk untuk anak-anak. Dari 78 desa yang ada di Kabupaten Karangasem, 20 desa diantaranya dinyatakan sebagai zona merah. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sajian menu makanan sehat dengan olahan serba matcha atau green tea sesaat lagi, tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Selamat malam rekan-rekan.
Untuk patroli malam hari ini kami memasuki ke kawasan Jalan Muhammad Toha. Itu rute-rute yang notabene-nya bisa dibilang kriminalitas jalanan. Sesampai di Jalan Margonda, saya menemukan beberapa anak bergerombol di pinggir jalan. Ngapain saya marah-marahin kalau besok kayak begini lagi? Kenapa kamu nangis? Ada orang di situ tadi bawa pisau. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di Net. Nah, buat Anda yang hobi kuliner dan suka matcha, di Bali ada kafe yang semua menunya adalah olahan matcha. Baik makanannya maupun minumannya, dan pastinya tidak hanya nikmat, juga menyehatkan. Mulai dari pancake hingga burger, tampil menggoda dengan warna hijau matcha. Yum. Yap, ragam olahan matcha jadi menu andalan kafe ini. Saya mau order 3 menu yang paling favorit. Matcha chicken burger, matcha berry pancake, dan minuman unik matcha salted caramel. Meski sama-sama dari tanaman Camellia sinensis, matcha dan teh hijau ternyata berbeda loh. Utamanya dari proses pengolahan dan warna yang dihasilkan. Matcha juga lebih sering digunakan dalam masakan. Seperti ini nih, untuk membuat roti burger atau pancake. Bubuk matcha tinggal dicampurkan saja ke adonannya. Wow, aromanya harum banget. Gak sabar mau icip-icip. Eits, gak hanya nikmat di lidah, makanan olahan matcha juga bermanfaat. Antioksidan di dalamnya bisa menangkal radikal bebas, sementara kandungan L-theanin ampuh merelaksasi tubuh. Satu lagi, matcha juga dipercaya ampuh membakar lemak loh. Gak heran deh makanan olahan matcha banyak digemari. Yeah, it's very good, and the good thing is it's also healthy, so no matter how much you eat, it's still healthy. No, I've been in Bali almost 2 years now, and this is the first matcha place I've been to because I haven't seen it anywhere else. So bubuk matcha yang digunakan di sini didatangkan langsung dari pertanian organik di Jepang. So, yang penasaran mau coba ragam menu matcha bisa langsung datang ke kafe ini. Lokasinya di kawasan Canggu, Pulau Dewata, Bali. Jam bukanya mulai pukul 7:30 pagi hingga 4 sore. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Nah, selanjutnya ada CJ kita yang ada di Inggris nih, Rosi Meilani, mau berbagi cara membuat sari buah cider. Buatnya ternyata nggak susah. Begini nih cara buatnya. Apel diolah dengan cara tradisional. Ini yang masih dipertahankan petani di desa Herefordshire, Inggris. Yes, buah kualitas prima dijual ke kota, sementara yang kecil-kecil diolah jadi jus dan cider atau cuka apel. Nah, memang ada kalanya para petani ini membuka kepada umum tahapan pengolahan apel tradisional ini. Jadi, hitung-hitung wisata edukasi gitu. Bener banget, prosesnya mulai dari penggilingan dengan alat tradisional dan dilakukan bersama-sama.
and then we'll press, and then we get as much juice out as we can. Okay. And we'll probably we hope to get about 300 litres of juice. How many hours for got to Overnight, all night. All night? Yeah. So I come down later in the evening and I'll turn it again. Dulunya proses penggilingan menggunakan tenaga keledai loh. Sementara ada juga proses penyaringan yang tingginya sampai 10 lapis. Klasik. By the way, ruangan dan alat yang digunakan ini sudah dipakai sejak 1810 loh. Jadi ini hasilnya. Nah, kalau yang ini ada CJ Fabiola Lawalata yang mau berbagi tentang makanan khas kuliner Timur Tengah, falafel namanya ya, makanan sehat dan kaya gizi ini dan juga halal. Fabiola pun gak segan pergi ke satu kedai yang terenak yang ada di Swedia loh. Wow. Satu menu Timur Tengah yang wajib banget kita coba adalah falafel. Kebetulan saya ada di restoran falafel yang terletak di luar Timur Tengah. Jadi mereka beberapa kali menerima penghargaan sebagai restoran falafel terbaik. Kita cobain yuk falafel kayak gimana. Falafel merupakan kuliner asal Timur Tengah. Satu porsi falafel besar banget. Sekilas falafel kayak bakso goreng bulat-bulat. Aku mau cobain falafelnya. Enak banget ya, berasa eksotisnya. Falafel ini sebenarnya adalah kayak bakso, tapi di dalamnya terdiri dari kacang fala, kacang Arab biasa disebutnya. Enak banget dimakannya sama saus hummus. Selain dimakan dengan saus hummus, falafel juga disajikan bersama roti pita lengkap dengan potongan tomat, bawang bombay, dan saus pilihan. Terbuat dari sayuran dan kacang-kacangan, kuliner khas Timur Tengah ini sudah pasti halal dan sehat tentunya. Jadi nggak perlu mikir lagi makannya. Gak aneh juga bila kedai falafel yang sudah berdiri sejak 1986 ini selalu jadi favorit pengunjung. Bila ingin mencicipi kenikmatan falafel ini, jangan lupa siapkan kocek 7 euro atau sekitar Rp110.000. Ya, kembali ke Bali, ada beragam cara menikmati kentang di Denpasar nih. Ada kedai yang tawarkan 29 menu olahan kentang. Ada yang diolah ala menu barat, ada pula yang terinspirasi dari menu Bali. Mau sosis digulung kentang tornado berbalut lelehan keju mozzarella? Atau sate lilit kentang? Menggoda selera banget kan? Di pusat kota Denpasar, Bali inilah aneka menu unik kentang disajikan di Twister Dog. Di sini ada 29 jenis varian yang ditawarkan. Bestsellernya memang Twister Dog berbalut keju mozzarella. Lilitan berbentuk tornado alias twister ini yang membuat saya tergelitik tahu pembuatannya. Nah, ini dia bahan-bahannya. Sosis, 1 buah kentang, plus keju mozzarella. Potong kentang seperti ulir, lilitkan pada sosis dan tinggal goreng. Setelah matang, tambahkan keju mozzarella di atasnya dan lelehkan kejunya dengan api torch. Simple kan? Oh iya, kalau mau menu kentang yang terinspirasi bumbu Bali, ya ini sate lilit kentang. Cara buatnya hampir sama dengan sate lilit pada umumnya. Kentang yang sudah dihaluskan lalu dicampur dengan ayam giling dan bumbu-bumbu. Adonan lalu dililitkan ke bambu dan dipanggang. Aroma bakarnya berhasil menggugah selera makan saya. Ya, walaupun terlihat simpel, ternyata hidangan ini itu enak banget. Apalagi tadi kan kentangnya digoreng dengan cara deep fried, jadi emang renyah banget. Tapi yang paling saya sukai adalah sensasi dari keju mozzarella yang ngebungkus kentang ini. Keju ini deh yang membuat cita rasa kentang gulung ini semakin kaya.
Kedai makan yang dibuka sejak tahun 2014 kini omsetnya mencapai 10 juta rupiah per hari. Tak berhenti berinovasi adalah kunci suksesnya. Mimpi ingin mengkreasikan kentang ini dengan bumbu Bali atau makanan khas Bali agar terkenal, misalnya seandainya Tuseruk terkenal di luar daerah atau luar negeri, nama Bali juga bisa terkenal juga mungkin. Menu yang beragam serta kaya cita rasa membuat kedai ini tak pernah sepi pembeli. Harganya pun terbilang ramah di kantong. Satu porsi Twister Dog harganya mulai Rp20.000. Sosisnya, kenapa? Rasa sosisnya kayak homemade gitu, kayak nggak jual tepung gitu. Di sini karena temennya hadir pertama ya, jadinya terus nyoba enak ya enggak. Nah, kalau lagi bosan dengan perkedel kentang atau kentang goreng renyah, bisa datang ke sini. Buka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga setengah 10 malam. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Berwisata ke air terjun Blue Lagoon di Desa Sambangan Buleleng seperti apa? Sesaat lagi tetap di Net Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang berjiwa, kepribadian, dan bersatu bangsa. Manis banget. Nah, kadang-kadang di sini aku juga merasa jangan nah aja dong, dicobain juga dong. Manis banget, aku kan udah cukup. Iya, ada kali. Sarasehan hanya di Net. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Good morning good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show. Setiap hari jam 6 pagi hanya di Net. Adalah, ini warisannya Bapak Topi. Bagus banget deh. Bukan yang itu, ini. Ini jenenge rusun. Masih betah di sini. Dijamin aman. Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Untuk bisa sehat dan panjang umur, warga Jepang punya cara tersendiri. Mereka ternyata minum dari mata air yang ada di kuil legendaris Kiyomizudera di Kyoto, Jepang. Nah, di sana kita juga bisa menikmati keindahan kota Kyoto dari ketinggian.
Selamat pagi, kita kali ini sedang berada di Kyoto, Jepang. Pagi kali ini kita ingin mengunjungi Kiyomizudera, kuil yang terkenal di Kyoto, Jepang. Seperti apa tempatnya? Mari kita lihat bersama-sama. Terletak di atas bukit pinggiran kota, kuil kayu Kiyomizudera sajikan pemandangan kota yang indah. Meski sebagian sedang dalam renovasi, namun kuil ini masih memancarkan daya tariknya tersendiri. Salah satunya adalah sumber mata airnya. Betul, banyak orang dari berbagai tempat sengaja datang untuk merasakan segarnya air di sini. Ya, menurut informasi yang saya terima dan kepercayaan orang Jepang, barang siapa yang meminum air yang berada di belakang saya ini dapat memperpanjang umur mereka. Di kuil ini, selain berdoa, kita juga bisa memanjakan mata dengan aneka sajian, souvenir, dan aksesoris khas yang tersedia di jajaran toko di sepanjang jalan menuju kuil. Yang perlu diingat, masuk ke kuil ini nggak gratis loh. Pengunjung harus membeli tiket sebesar 200 hingga 400 yen atau sebesar 24 hingga 48 ribu rupiah per orang. Sekarang kita melancong ke Bali Utara untuk melihat air terjun Blue Lagoon. Kenapa dinamakan Blue Lagoon? Karena airnya berwarna biru dan air terjun ini diklaim paling indah di antara 7 air terjun di kawasan Secret Garden, Desa Sambangan. Airnya biru, jernih, dan mempesona. Inilah Blue Lagoon Waterfall. Air terjun diapit tebing batu, terdapat kubangan seperti kolam. Dibuka sejak tahun 2013 silam, Blue Lagoon Waterfall dikelola kelompok sadar wisata Desa Sambangan dan Desa Ambengan. Dikarenakan letaknya berdekatan dengan dua desa. Blue Lagoon kini terkenal di media sosial, lantaran keindahannya yang menakjubkan. Dalam rangka mengeksplor Bali, Pak, liburan. Suka fotografi? Ya, suka fotografi. Kenapa milih objek ini sebagai fotografi? Karena di sini bagus pemandangannya, Pak. Airnya warna biru, itu di dalamnya ada goa-goa, ribuan kelelawar, serta panorama alam yang lumayan bagus. Harga tiket masuk wisata Rp15.000 bagi wisatawan lokal, untuk wisatawan asing Rp300.000 lengkap dengan paket trekking. Tutu Wijana melaporkan untuk NET. Informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda pun dapat menyaksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa langsung di-subscribe juga ya. Setelah ini kami akan putarkan video klip dari Hasta La Vista. Band ini bergenre pop punk dan akan membawakan single yang berjudul Berdiri Dalam Perbedaan. Nah, bagi Anda yang mempunyai video klip musik ataupun cover dan ingin tayangkan di Net Bali, bisa banget langsung dicek syarat dan ketentuannya di Instagram kami @netbaliofficial. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan selamat berakhir pekan. Matur suksma, Om Santi 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 Om.